Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya akan mempresentasikan tentang anatomi dan fisiologi dengan dosen pengampu Bapak Henry Didiarto selaku dosen anatomi yang akan mempresentasikan saya Muhammad Ainul Kuluk, nomor NIM 220324333, semester 2, tugas mata kuliah anatomi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan. Yang pertama, rongga mulut. Definisi, mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, gastrointestinal atau saluran pencernaan, bibir, lidah, tenggorokan, dan langit-langit mulut. Fungsi, mulut mempunyai fungsi 1. Jalur bagi keluar masuknya udara. Yang kedua, menjadi gerbang utama bagi makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh. 3. Berperan penting dalam menunjang aktivitas berbicara. Anatomi mulut dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur depan yang biasa disebut anterior dan belakang yang biasa disebut posterior, yang menjadi titik pertemuan antara rongga mulut depan dengan kerongkongan sebagai jalur makanan. Berikut lebih detailnya. Yang pertama, struktur rongga mulut depan. Rongga mulut depan adalah penampakan mulut yang bisa Anda lihat dengan mata telanjang ketika bercermin. Yang kedua, rongga mulut bagian dalam. Rongga mulut dalam adalah ruang yang tertutup oleh lengkungan baris gigi serta rahang atas dan bawah. Selanjutnya, materi yang kedua, faring. Faring adalah nama lain dari tenggorokan dan berperan untuk pernapasan sekaligus pencernaan makanan, air, dan udara yang masuk ke dalam tubuh. Berikut adalah fungsi faring. Yang pertama, menjadi jalan untuk udara. Yang kedua, memisahkan udara dari makanan dan air. Yang ketiga, berperan dalam proses menelan makanan. Yang keempat, mendorong makanan ke dalam kerongkongan. Yang kelima, menyeimbangkan tekanan udara. Materi yang ketiga, esofagus. Kerongkongan atau yang biasa disebut esofagus adalah saluran panjang yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Dinding esofagus tersusun dari berlapis-lapis otot yang sama dengan lapisan lambung dan usus. Berikut lapisan otot penyusun esofagus dari luar ke dalam. Yang pertama, adventitia. Yang kedua, dinding otot. Yang ketiga, submukosa. Yang keempat, mukosa. Fungsi utama esofagus adalah untuk mengangkut makanan dan cairan dari faring ke lambung, mencegah difusi pasif zat dari makanan ke dalam darah, dan mencegah refluks isi lambung ke kerongkongan. Berikut gambarnya. Materi yang keempat, gaster. Gaster atau yang biasa disebut lambung adalah organ berbentuk kantung kosong yang baru-baru terisi saat kita mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu. Fungsi lambung adalah untuk menyimpan makanan. Bagian lambung berdasarkan bentuknya, lambung dibagi menjadi 5 bagian, yaitu kardiak, fundus, badan lambung, antrum, dan pilorus. Lapisan lambung berdasarkan lapisannya, anatomi lambung terdiri dari 4 bagian, yaitu mukosa. Mukosa adalah lapisan lambung yang paling dalam. Yang kedua, submukosa. Lapisan submukosa adalah lapisan yang mengelilingi mukosa. Yang ketiga, muskularis. Lapisan muskularis adalah lapisan yang paling serosa. Serosa adalah lapisan lambung paling luar. Materi yang kelima, intestinum tenue atau biasa yang disebut usus halus. Definisi, apa itu intestinum tenue atau usus halus? Usus halus adalah organ berbentuk saluran panjang yang menyerap zat gizi dari makanan serta menjalankan sejumlah fungsi lainnya pada proses pencernaan. Usus halus terdiri dari beberapa bagian dengan kegunaannya masing-masing. Bagian-bagian usus halus dan fungsinya. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, duodenum usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Berikut ciri-ciri dan perbedaan fungsi di antara ketiganya. Yang pertama, duodenum. Duodenum adalah bagian terpendek dari usus halus dengan panjang kira-kira 20-25 cm. Yang kedua, jejunum atau usus kosong. Jejunum adalah bagian usus halus serta duodenum fili bertugas dalam memperluas permukaan usus halus sehingga zat-zat gizi dapat diserap dengan sempurna. Yang ketiga, ileum.
Ileum atau usus penyerapan adalah bagian terakhir dari usus halus. Fungsi utama dari bagian akhir usus halus adalah menyerap zat-zat gizi yang belum terserap oleh duodenum dan jejunum. Materi yang keenam, kolon atau usus besar. Definisi, apa itu kolon atau usus besar? Usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Berikut gambarnya. Struktur kolon atau usus besar. Penjelasan struktur kolon. Secara garis besar memiliki struktur dinding yang sejenis dengan usus halus dan sebagian besar organ pencernaan lainnya. Struktur usus besar disusun oleh 4 dinding berikut. Yang pertama, lapisan serosa, merupakan lapisan terluar yang terdiri atas pembuluh darah, limfe, dan saraf. Yang kedua, lapisan otot. Lapisan otot pada usus besar merupakan lapisan polos yang bekerja tanpa kita sadari. Terdapat 2 jenis serabut otot, yaitu serabut otot longitudinal memanjang dan serabut otot sirkuler melingkar. 3. Lapisan submukosa, berupa lapisan jaringan ikat longgar yang berisi pembuluh darah, limfe, saraf, dan kelenjar lendir. Yang keempat, lapisan mukosa. Lapisan mukosa disusun oleh sel epitel sederhana dan jaringan ikat tipis. Fungsi kolon. Ada beberapa fungsi kolon besar dalam proses pencernaan tubuh kita. Berikut ulasannya. Yang pertama, menyerap cairan dan garam dari makanan yang telah melalui usus besar. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan cairan elektrolit melalui penyerapan air dalam saluran pencernaan. Yang ketiga, sebagai tempat diproduksinya vitamin K dan berfungsi sebagai salah satu komponen pembekuan darah. Bagian kolon. Secara makroskopis usus besar dapat dibagi menjadi 6 bagian utama. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sekum, bagian terakhir usus halus. Dengan bagian pertama, fungsi utama dari kantong ini adalah untuk melakukan penyerapan nutrisi yang tidak diserap usus halus. Yang kedua, kolon ascendens. Kolon ascendens merupakan bagian awal dari usus besar. Fungsi utama dari kolon ascendens adalah untuk menyerap makanan yang belum terserap di usus halus. Yang ketiga, kolon transversum. Kolon transversum merupakan lanjutan dari kolon ascendens dengan bentuk horizontal. Fungsi utama dari kolon transversum adalah untuk menyempurnakan penyerapan nutrisi dari makanan dan membantu memadatkan feses. Yang keempat, kolon descendens. Kolon descendens merupakan fungsi sebagai tempat penampungan feses sementara dan membantu menyelesaikan kepadatan feses. Yang kelima, kolon sigmoid. Sigmoid adalah lanjutan dari kolon descendens. Kolon sigmoid memiliki jaringan otot kuat sehingga dapat menjalankan fungsinya, yaitu untuk menekan feses agar menuju rektum. Yang terakhir, rektum. Fungsi utama dari rektum adalah tempat penyimpanan sementara feses yang kemudian akan disinkronasikan keluar melalui anus. Materi yang ketujuh, rektum. Apa itu rektum? Rektum adalah bagian akhir dari saluran pencernaan antara usus halus besar dan bagian luar. Struktur rektum. Rektum adalah bagian dari saluran pencernaan bagian bawah. Rektum merupakan kelanjutan dari kolon sigmoid dan terhubung ke anus. Bagian-bagian rektum. Rektum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, rektum bagian bawah, kedua, rektum bagian tengah, yang ketiga, rektum bagian atas. Fungsi rektum untuk bertindak sebagai tempat penyimpanan tinja sementara. Rektum menerima kotoran dari usus besar yang turun yang ditularkan melalui kontraksi otot biasa yang disebut peristaltik. Yang ke-8, anus. Apa itu anus? Anus, dubur atau lubang bokong, adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar. Struktur anus. Kulit di sekitar anus merupakan kulit berkeratin yang dilapisi oleh epitel squamous striate dan memiliki komponen kulit, rambut halus, kelenjar keringat, kelenjar sebaceous, dan nervus somatik. Sensitif terhadap nyeri. Tanpa komponen kulit tersebut, maka kulitnya terlihat seperti dilapisi sel epitel kuboid. Bagian-bagian anus. Yang pertama, anal kanal, kedua, rektum, ketiga, shifter anal internal, yang keempat, shifter anal eksternal. Fungsi anus. Yang pertama, anus sebagai bagian dari sistem pencernaan. Yang kedua, menahan BAB di saat tertentu. Yang ketiga, untuk melakukan proses defekasi. Materi yang ke-9, gigi. Apa itu gigi? Gigi adalah salah satu bagian paling kuat pada tubuh manusia. Terdapat di dalam mulut dan 22 buah, 16 buah pada setiap rahang.
Bagian gigi, mahkota gigi, bagian yang menonjol di atas gusi. Yang kedua, leher gigi, tempel tempat bertemunya mahkota dan akar gigi. Yang ketiga, akar gigi, bagian gigi yang tertanam dalam tulang rahang. Jenis-jenis gigi, yang pertama gigi taring, kedua gigi geraham, tiga gigi geraham besar, empat gigi seri. Berikut gambarnya. Yang ke-10, lidah. Definisi apa itu lidah? Lidah merupakan kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Fungsi lidah yang pertama sebagai indera pengecap, yang kedua sebagai alat berbicara atau komunikasi, yang ketiga mengatur letak makanan saat dikunyah, yang keempat membantu menelan dan menghisap, yang kelima membantu menyentuh makanan. Bagian-bagian lidah, yang pertama lidah bagian depan, yang kedua bagian pangkal lidah, yang ketiga frenulum, yang keempat papila. Kelenjar ludah. Apa itu kelenjar ludah? Kelenjar ludah atau liur adalah kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang berfungsi memproduksi air liur. Bagian kelenjar ludah, yang pertama kelenjar parotis, yang kedua kelenjar submandibularis, yang ketiga kelenjar luar minor, yang keempat kelenjar sublingualis. Berikut gambarnya. Saliva. Saliva adalah cairan kental yang diproduksi oleh kelenjar ludah pada waktu mengunyah makanan bercampur dengan saliva atau air liur dalam mulut. Yang materi yang ke-12, kandung empedu. Apa itu kandung empedu? Kandung empedu adalah organ berukuran kecil yang terletak di bawah organ hati. Fungsinya membantu kerja fungsi enzim, berperan sebagai pengencer lemak. Yang ketiga membantu fungsi enzim lipase. Yang keempat mengeluarkan racun dalam tubuh. Yang kelima melindungi tubuh dari bakteri. Bagian kandung empedu, yang pertama fundus vesicavelea, yang kedua corpus vesicavelea, yang ketiga leher kandung kemih, yang keempat ductus cysticus, yang kelima ductus hepaticus, yang keenam ductus choledocus. Materi yang ke-13, pankreas. Apa itu pankreas? Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Fungsi pankreas yang pertama fungsi eksokrin, yang kedua fungsi endokrin. Bagian pankreas, yang pertama kepala pankreas, yang kedua leher pankreas, yang ketiga tubuh pankreas, yang keempat ekor pankreas. Berikut gambarnya. Materi yang terakhir 14, hati. Apa itu hati? Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Ya, terletak di rongga perut kanan bagian atas tepat di bawah rusuk bagian kanan. Bagian-bagian hati berikut gambarnya. Pada hati terdapat bagian-bagian diantaranya. Yang pertama vena hepatica, yang kedua lobus kiri, yang ketiga jaringan ligat, yang keempat saluran hepatika, yang kelima kandung empedu, yang keenam saluran cairan empedu. Fungsinya yang pertama metabolisme karbohidrat, yang kedua metabolisme lemak, yang ketiga metabolisme protein, yang keempat pembentukan empedu, yang kelima sehubungan dengan pembekuan empedu. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.